Di malam itu, di malam menjelang lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ihtazzat, berguncang arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Ihtazzat arsy taraban wastinsyara wasdada kursiyyu haibatan wa waqar. Kursinya Allah di arsy bertambah hias, bertambah haibah. Haibah itu bahasa kita tuh wibawa. Jadi ingin menyambut kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah suasana yang terjadi di malam kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat semua bersiap siaga menyambut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa bintang-bintang begitu terang, seolah-olah mendekat, ingin menyaksikan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Sampai kemudian ini yang perempuan lahiran di atas ranjangnya ambil gendong bayi keluar dari ruang operasi. Pertanyaan saya, ketika itu bayi keluar bareng ibunya, semua orang yang nungguin duduk doang atau bangun tiba-tiba? Itulah filosofi kenapa kita harus mahalul qiyam. Jadi mahalul qiyam kita tadi itu kita sedang membayangkan kelahiran bayi mungil yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau mahalul qiyam itu rasakan bahwa kita sedang menyaksikan Sayyidah Aminah sedang mendengarkan wah dari bayinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wan nahdah. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami Al-Hikmah dan juga jamaah dari beberapa masjid yang tergabung dalam forum silaturahmi subuh keliling ya, yang diketuai oleh Al-Mukarram Bapak Haji Badrun. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, Allah limpahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Mudah-mudahan bisa merajut silaturahim beberapa masjid, mengokohkan ukhuwah Islamiyah dalam bingkai sunnah nabawiyah insyaallah. Juga Ketua DKM Masjid Al-Hikmah serta seluruh staf jajarannya, semuanya, tokoh-tokoh, para hujjaj, orang tua saya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini Allah izinkan kita duduk di masjid ini, bermuajahah, bersilaturahim, melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan sampai terbit matahari dengan mengaji. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam
senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat baginda yang istiqomah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ini materi tentang Maulid Nabi. Saya punya materi kurang lebih bakal habis dibahas sampai jam 11.35. Boleh nggak? Habisin apa jangan? Potong aja. Kalau sampai habis kelar bahas Maulid itu mah takut gak ada yang bisa bangun. Pada kaku semua. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat kita bisa ambil yang paling padat supaya kita bisa menambah kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu, kita mau mulai dari pembahasan tentang polemik merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena masih banyak sebagian kita yang gak mau bikin peringatan Maulid Nabi dengan alasan ini adalah tidak dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu perlu dipahami, pembahasan tentang bid'ah adalah perkara yang tidak pernah dicontoh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membuat-buat agama, tidak boleh menambah aturan agama. Itu hanya terikat pada ibadah. Jadi dalam konteks beribadah, haram hukumnya kita berinovasi, haram hukumnya kita memodifikasi, tidak boleh. Contoh, ada orang kebangetan soleh, pagi-pagi sholat subuh 8 rakaat. Sholat subuh 8 rakaat. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh, itu bid'ah. Karena sholat subuh itu adalah praktek ibadah. Serajin-rajinnya kita, sesoleh-solehnya kita, tetap subuhnya harus 2 rakaat. Untuk perkara selain ibadah, maka boleh berinovasi. Akan tetapi tetap dalam koridor. Ada batasnya, ada qawaidnya, ada dhawabitnya. Contoh, boleh nggak kita mengajarkan kepada anak kita tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan? Siapa yang bilang haram di sini? Siapa yang berani bilang haram hukumnya bercerita tentang kisah perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan? Siapa yang berani bilang haram? Gak ada. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita harus bercerita? Boleh dengan cara baca buku, boleh dengan cara nonton film, betul nggak? Boleh dengan cara mungkin kalau di sekolah main teater, main seni peran untuk menceritakan bagaimana perjuangan para pendiri bangsa merebut kemerdekaan para penjajah. Berbagai macam cara boleh. Yang nggak boleh kalau disambil ada dangdutan. Ya, ini kita masih pada salah nih. Dalam merayakan hari kemerdekaan, bukannya bercerita tentang betapa perjuangan para pahlawan untuk menumbuhkan cinta di generasi muda terhadap bangsanya, malah diisi joget-joget. Itu haram. Paham ya? Kalau ceritanya mah nggak haram. Menceritakan perjuangan para pahlawan itu nggak haram. Isi daripada peringatan Maulid Nabi adalah menceritakan kisah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya adalah kita pengen menyebarkan kisah-kisah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sampai ke hati generasi muda, meskipun dengan cara apapun.
Boleh dengan cara baca buku, tentu lebih baik. Tapi kan bocah sekarang jarang baca buku. Coba, Bu, rada susah ngajak bocah sekarang baca buku. Atau boleh dengan cara nonton film, silakan aja. Dulu sempat ada tuh di Senayan, di salah satu mall ada namanya virtual apa tuh? VR tuh istilahnya tuh. Jadi kita pakai kacamata yang nutupin begini, di sini ada layarnya, nanti dikisahkan perjalanan, ada Isra Miraj, ada Maulid, kita akan dibawa imajinasi kita untuk melihat kota Makkah zaman dulu melalui tayangan virtual. Bapak Ibu tahu nggak tuh? Namanya VR apa gitu istilahnya tuh. Saya pernah pengen nyobain tapi karena mahal, saya bilang gue baca kitab aja dah, sayang-sayang. Jadi dengan cara apapun silakan. Ibu-ibu ngedongeng, sebelum tidur anaknya diceritakan tentang perjuangan Rasulullah, boleh, nggak ada masalah. Lah kalau bercerita tentang para pahlawan aja boleh, kenapa bercerita tentang Rasulullah pakai dihalangin? Paham ya? Orang-orang yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi dan mengatakan bid'ah, berarti dia belum bisa membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Ini bukan ibadah, walaupun potensi pahala. Contoh nih Bu, ibu-ibu nanti keluar masjid, tiba-tiba nemuin paku di jalanan. Ini paku di jalan kalau sampai keinjak orang, bahaya. Mana pakunya karatan lagi. Akhirnya ibu-ibu ambil itu paku, dibuang ke tempat yang benar. Pertanyaan saya, mengut paku ibadah apa bukan? Ya, namanya ibadah ghairu mahdhah. Secara kasat mata bukan ibadah, tapi ini bernilai ibadah. Paham ya? Jadi ada perbuatan-perbuatan yang kasat mata bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Ini contohnya, mengut paku. Nah yang kita lakukan ini bukan ibadah mahdhah namanya, bukan ibadah murni. Sehingga kita boleh berkreasi, tapi tetap ada batasnya nanti. Yang nggak boleh kalau misalnya laki perempuan bercampur dengan alasan Maulid Nabi, kemudian digelar acara di mana? Di lapangan, laki perempuan kita agak atur duduknya, nyampur di mana-mana. Kadang-kadang ada bocah nih, anak muda, ngomongnya datang Maulid, berangkatnya boncengan sama pacarnya. Ya elah, di bocah, ya ada yang begitu. Itu yang bikin haram. Tapi hakikatnya memperingati Maulid Nabi tidak haram sama sekali. Jelas Bapak Ibu ya? Yang pertama, polemik tentang hukum merayakan Maulid Nabi. Yang kedua, kata maulid itu bermakna dua. Yang pertama waktu kelahiran, yang kedua tempat kelahiran. Sehingga kalau kita bikin peringatan Maulid Nabi, maka isi ceramahnya harus berkaitan minimal dua tempat itu, dua hal itu. Tentang waktu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tempat kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali dalam forum peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahas sesuatu yang tidak berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kotori majlis Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ceramah-ceramah yang tidak berkaitan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal ngomongin politik, tahan dulu dah. Dalam forum majlis Maulid sebisa mungkin tahan ngomongin yang bukan urusannya berkaitan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Maulid itu bermakna hari kelahiran atau tempat kelahiran. Itu kata Maulid. Nanti kita bedah insya Allah kapan Rasulullah lahir dan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sekarang kita masuk pembahasan tentang di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Tentu kita tahu Rasulullah itu dilahirkannya di kota Makkah.
Bapak Ibu yang udah pada pergi haji, pergi umroh pasti pernah ditunjukin sama mutawifnya, sama pemandunya, ada sebuah bangunan di dekat Bukit Sofa. Di dekat Bukit Sofa ada sebuah bangunan yang sekarang tertulis tulisannya Maktabah Makkah Al-Mukarramah, Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Nanti boleh diketik di Google, Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah di samping Masjidil Haram. Itu dulunya adalah bekas rumah Sayyidah Aminah Ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya rumah tersebut menuju Ka'bah lewatin Bukit Sofa. Ayo kita bayangin bareng-bareng. Bayangin bareng-bareng. Jadi ini kalau ini kita ada rumah Sayyidah Aminah yang sekarang Maktabah Makkah Al-Mukarramah, tuh Ka'bah di situ tuh. Ini mau ke Ka'bah ngelewatin Bukit Sofa. Nanti ada pintu Masjidil Haram namanya Babus Salam. Lewat situ tuh nanti arahnya. Nah, saya pengen yang hadir di sini bayangin sedang berada di situ. Oke? Kita lagi jalan-jalan lewat daya hayal kita, sedang berada di sekitar Ka'bah, ingin menyaksikan proses kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin. Waktunya menjelang fajar. Waktunya menjelang fajar. Jadi hari Ahad malam Senin. Hari Ahad malam Senin waktunya menjelang fajar. Ada sebuah cerita dari salah seorang wanita kalangan sahabat, nenek-nenek bernama Fatimah binti Abdillah As-Saqafiyah. Siapa namanya, Bu? Fatimah binti Abdillah As-Saqafiyah. Dia ini orang Taif. Nah, ibu-ibu nanti kalau insya Allah bisa pergi umrah, pergi haji, biasanya diajak jalan-jalan ke kota Taif. Saya waktu hajian kemarin bareng Haji Faisal, cuma beda kloter. Saya sebetulnya bukan petugas haji, cuma karena jamaah pada tahu saya bisa ngomong, ada minta tolong diajak jalan-jalan ke kota Taif. Akhirnya saya bawa tuh rombongan jamaah haji, 2 bis, saya cariin bis, jalan-jalan ke kota Taif. Nah, ini Fatimah binti Abdillah dari Bani Thaqif. Bani Thaqif adanya di kota Taif. Fatimah binti Abdillah pada malam hari itu, di malam menjelang lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi salah satu dari 2 orang kalangan manusia yang turut menyaksikan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Fatimah binti Abdillah ini tidak masuk ke dalam, dia di luar rumah baginda Rasulullah, di luar rumah Sayyidah Aminah Zahra. Aminah Az-Zuhriyah, ya. Aminah Az-Zuhriyah. Aminah binti Wahab. Itu kata Fatimah binti Abdillah, di malam itu menjelang fajar, tiba-tiba dia melihat bintang-bintang di langit yatadalla, seolah-olah ingin berjatuhan menimpa dirinya. Ka'annahunna yaqa'na 'alayya, gitu kata dia dalam hadisnya. Seakan-akan bintang-bintang di langit semua ingin bertumpuk ke dia. Padahal bukan ke dia sebetulnya, pengen masuk ke rumah Sayyidah Aminah, sebab dia dekat rumah Sayyidah Aminah, seolah-olah melihatnya kayak pengen jatuh ke dia. Itu fenomena terjadi sebab para malaikat sedang datang menghubungi rumah Sayyidah Aminah. Makanya nanti kalau kita baca maulid yang lebih lengkap, misal kitab maulid yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai, ulama dari Zabid, itu imam hadis, namanya Imam Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai. Menjelang kelahiran Rasulullah, beliau katakan, "Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar." Di malam itu, di malam menjelang lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ihtazzat, berguncang arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Fahtazzal arsyu taraban wastinsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursinya Allah di arsy bertambah hias,
bertambah haibah. Haibah itu bahasa kita tuh wibawa. Jadi ingin menyambut kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak majlis-majlis maulid tuh di masjidnya dikasih dekorasi. Dikasih apa? Dekorasi. Karena memang dalam riwayat-riwayat arsy Allah pun dihias ketika lahirnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wadajjatil malaikat. Malaikat semua berbondong-bondong sambil menyerukan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mereka berbondong-bondong ingin menyambut lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kita kalau ada tetangga pulang haji. Bu, tetangga pulang haji. Kan kita nyambut. Betul enggak? Ini orang pulang haji dapat kabar dari bandara berangkat jam berapa? Berangkat jam 8. Oh, nyampe Bekasi jam 10 kira-kira. Udah tetangga pada nungguin. Betul nggak? Begitulah suasana yang terjadi di malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat semua bersiap siaga menyambut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa bintang-bintang begitu terang, seolah-olah mendekat, ingin menyaksikan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu pasti pernah menyaksikan kelahiran yang pertama. Ini kan saya lihat kayaknya secara usia ini kayaknya udah punya cucu ya. Itu ketika cucu pertama mau lahiran, apalagi kalau lahirannya butuh dioperasi sesar. Biasanya anggota keluarga nungguin tuh di depan ruang operasi. Betul nggak? Deg-degan. Sampai kemudian ini yang perempuan lahiran di atas ranjangnya sambil gendong bayi keluar dari ruang operasi. Pertanyaan saya, ketika itu bayi keluar bareng ibunya, semua orang yang nungguin duduk doang apa bangun tiba-tiba? Itulah filosofi kenapa kita harus mahalul qiyam. Jadi mahalul qiyam kita tadi itu kita sedang membayangkan kelahiran bayi mungil yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau mahalul qiyam itu rasakan bahwa kita sedang menyaksikan Sayyidah Aminah sedang mendengarkan dari bayinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kebanyakan maulid timbang maulid gaya-gaya doang sih, nggak pada paham. Makhluk qiyam lagi merokok di pojokan. Allah. Ya Bu, ya Pak. Itulah malam kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Siapa yang mendampingi Sayyidah Aminah ketika melahirkan? Dari kalangan manusia, bidannya nih, orang dulu ngomongnya dukun beranak. Ya Bu ya. Dulu belum ada bidan, istilahnya dukun beranak. Dukun beranaknya yang mendampingi Sayyidah Aminah melahirkan seorang perempuan ibunda daripada sahabat tadi yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf ini ibunya bernama Asy-Syifa. Satu riwayat mengatakan Asy-Syifa, riwayat yang lain mengatakan Syaffa. Ingetin Bu namanya nih. Siapa? Syifa atau Syaffa. Ini si ibu nih yang bernama Syaffa, saya lebih senang nyebutnya Syaffa. Karena yang pertama kali saya hafal kitab Maulid yang nyebut nama Syaffa ini kitab Maulidnya Simtud Durar, ditulis oleh Al-Habib. Siapa Simtud Durar tuh orangnya, lupa lagi. Tiba-tiba hilang di kepala nih. Ntar kalau ingat ya sebutin dah ya namanya. Astagfirullah. Diceritakan di kitab itu, ternyata hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab-kitab yang lain. Jadi si Syaffa ini adalah orang yang mendampingi Sayyidah Aminah ketika lahiran, dukun beranaknya. Dia dari kalangan manusia. Selain beliau, selain Syaffa tadi, Allah utus dua orang perempuan suci mendampingi Sayyidah Aminah langsung dari surga. Siapa dia? Yang pertama, ibunda Nabiullah Isa alaihi salam,
Siti Maryam, yang kedua istri Fir'aun yang bernama Sayyidah Asiyah binti Muzahib. Siapa namanya? Maryam binti Imran, yang kedua Asiyah binti Muzahib. Makanya tadi dibacain Adara ummahu haylata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Di malam itu hadir perempuan yang datang dari hadiratul qudsiyah, dari sisi Allah, seorang perempuan yang bernama Asiyah dan Maryam, dua orang. Makanya kemarin sempat viral tuh Pak Haji. Ada seorang penceramah, Ustaz Maulana, yang jamaah gitu. Tahu Bu ya? Itu dia sempat bercerita dalam ceramahnya mengatakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahirnya sesar. Ibu coba saya tanya nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira lahirnya normal apa sesar? Normal, tahu? Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan apakah Rasulullah itu lahir sesar atau normal, tidak ada. Tadi ibu jangan barangan ngomongnya, yang normal-normal aja. Hah? Ya Nabi Rasulullah itu lahirnya kita nggak tahu, secara riwayat nggak ketemu. Tapi ulama kemudian menggunakan nalarnya. Mereka mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahirnya sesar. Sebab untuk menjaga marwah, kemuliaan, harkat, martabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai menjadi apa ya, Mbak? Bulan-bulanan ya Nabi lu aja keluarnya dari lubang itu katanya. Karena ulama ngomongnya begitu. Jadi walaupun nggak ada riwayat, ulama lebih memilih berpendapat Rasulullah itu lahirnya tidak dari jalur normal, tapi dibelek perutnya, diangkat. Makanya yang belek siapa? Itulah bidatnya dari Hadiratul Qudsiyah, Sayyidah Asiyah dan Siti Maryam. Kalau ada orang tanya, zaman itu mana beleknya gimana? Lah, ini mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Orang Rasulullah aja waktu masih mudanya, ketika tinggal bersama Halimah Sa'diyah dibelek dadanya, kita tahu kisahnya. Kalau ini ada hadisnya memang. Jibril datang, ngambil hatinya, dicuci, lalu dimasukin lagi kan. Kalau itu bisa, kenapa lahiran nggak bisa sesar? Jadi ulama mengatakan, kenapa Rasulullah lahirnya sesar? Untuk menjaga marwah, agar tidak disebut nabinya lahir dari lubang kemaluan. Ini tertera dalam kitab Nihayatul Zaid. Jadi itu sebetulnya benar ulama Ustaz Maulana itu nggak salah. Cuma karena orang banyak nggak paham dikata-katain. Oh, nggak tahu dari mana gitu katanya. Memang kagak ada riwayatnya, tapi ulama berpendapat seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tahu nih, di rumah itu bersama Sayyidah Aminah ada seorang bidan bernama Syafa dan dua perempuan yang bernama Maryam dan Asiyah. Nah, selebihnya nggak ada riwayat lagi. Kita nggak tahu, mungkin ada orang lain tapi nggak ketemu siapa namanya. Lahirlah fa'akhadhal maqadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Sayyidah Aminah setelah itu melahirkan, keluar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima oleh tangannya Syafa tadi. Makanya dia bisa bercerita sebab dialah yang menanggap bayi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangan Syafa lah kemudian bayi mungil baginda Rasulullah keluar wa-wanya tuh. Makanya nanti dalam hadis Syafa bercerita waqa'a alayya fastahalla. Bayi Nabi Muhammad jatuh di tanganku, maksudnya dia tanggapin fastahalla. Istahalla maknanya bayi nangis, wa-wa. Kemudian Syafa mendengar ada bisikan, sami'tu qailan yaqulu rahimakallahu aw rahimaka. Ada bisikan mengatakan mudah-mudahan Allah merahmatimu, gitu kalimatnya. Setelah itu lahir baginda Rasulullah SAW bersama dengan terpancarnya cahaya.
Ini banyak hadisnya yang bercerita. Jadi menjelang fajar tuh tiba-tiba terang seperti pagi hari, terang seperti siang, cahaya keluar. Bahkan Syafa bercerita, saya sampai bisa melihat dari jarak kejauhan gedung-gedung istana-istana Raja Kisra, Raja Rum, Kaisar Romawi, bisa kelihatan dari jauh. Saking terangnya pancaran cahaya yang keluar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, kita bayangin nih, suasana menjelang fajar tiba-tiba terang. Baru kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada kakeknya Abdul Muttalib yang waktu itu sedang bertawaf di Ka'bah, ibadah, lagi nungguin ini cucu, ya cucu termasuk cucu kesayangan, karena salah satu anak yang paling disayang oleh Abdul Muttalib itu Abdullah. Nah, ketika Abdullah meninggal, baru punya anak pengen satu nih, satu-satunya anak Abdullah, makanya Abdul Muttalib mencurahkan kasih sayangnya kepada Abdullah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di malam itu engkong lagi nungguin cucunya mau lahiran. Baru kemudian nanti diserahkan kepada Abdul Muttalib, dibawa ke Ka'bah, didoakan dalam Ka'bah. Satu riwayat mengatakan disitulah kemudian Abdul Muttalib memberikan nama kepada baginda Rasulullah dengan nama Muhammad. Satu riwayat lain mengatakan yang ngasih nama adalah ibunya atas perintah malaikat Jibril alaihi salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dibacakan wasammihi idza wada'ti Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li'annahu satuhmadu uqbah. Namakanlah anak tersebut dengan nama Muhammad wahai Aminah, karena dia nanti akan hidup menjadi orang yang terpuji. Itu dua riwayat tentang penamaan bayi ini dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini Bu. Terus apa udah nih? Udah kelihatan terang tuh kayaknya tuh. Ada sebuah hadis. Ini agak panjang, mudah-mudahan Ibu Bapak Ibu masih betah nih. Hadis ini dituangkan dalam kitab yang tadi saya sebutkan, kitab Maulid yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Ali Ad-Daibai. Abdurrahman bin Ali Ad-Daibai dalam kitab Maulidnya menuangkan dua buah hadis. Saya baca satu aja. Hadis yang kedua, dia bercerita, Al-Haditsus Tsani. Saya baca pakai nada Maulid ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Haditsus Tsani an Atha ibn Yasarin an Ka'bil Ahbar. Hadis yang kedua ini bersumber dari Atha ibn Yasar. Atha bin Yasar adalah seorang tabi'in, bersumber dari seorang tabi'in juga namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini dulunya orang Yahudi, namanya Ka'ab. Disebut al-Ahbar karena dia tukang nulis Taurat. Zaman dulu belum ada percetakan. Jadi para pendeta, para rahib Yahudi menyalin Taurat dengan cara ditulis. Penulisnya dikenal dengan sebutan al-Ahbar. Ka'ab adalah al-Ahbar, penulis Taurat. Ka'ab bercerita, qala 'allamani abi Tawrata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq. Kata Ka'ab, aku dulu waktu kecil belajar Taurat kepada bapak. Tapi dari semua Taurat ada satu lembar yang nggak boleh diajarkan. Ditutup Tauratnya, lalu Taurat itu disimpan dalam sebuah peti. Ini uniknya orang Yahudi. Jadi dalam Taurat ada satu lembar yang nanti bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak mau ngajarin. Jadi ini kisah tentang Yahudi yang begini kita bahas dalam waktu aja ya. Tapi walaupun dia nggak mau ngajarin, dia benci dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu kitab Tauratnya nggak dibuang, nggak disobek, tetap disimpan rapi-rapi dalam sebuah peti. Lalu kata Ka'bul Ahbar,
Falamma mata abi fatahtu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Ketika bapakku wafat, aku buka kotak itu. Aku buka Taurat yang tadi, ternyata di lembaran yang ditutup tadi bercerita tentang seorang nabi yang nanti akan keluar di akhir zaman. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dia punya kerajaan besar di negeri Syam. Negeri Syam itu hari ini meliputi 4 negara. Yang pertama Suriah, yang kedua Palestina, yang ketiga Lebanon, yang keempat Jordania. Ingat itu Pak. 4 negara itu dulunya dikenal dengan negeri Syam. Pada saat itu, ketika Rasulullah masih hidup, negeri Syam masih di bawah kekuasaan orang kafir. Namanya kalau nggak salah Raja Nazaret, ya, dari kerajaan Bizantium. Kalau nggak salah ya, cek lagi nanti. Ada 3 ciri-ciri yang disebutkan dalam Taurat tentang Nabi akhir zaman. Yang pertama, lahirnya di kota Mekah. Kata Ka'bul Ahbar, itu Muhammad yang ngaku Nabi, benar lahir di kota Mekah. Yang kedua, hijrahnya ke Madinah. Benar dia hijrah ke Madinah. Tapi yang ketiga, disebutkan dalam Taurat bahwa dia punya kerajaan besar di negeri Syam. Ini yang belum ada. Kata Ka'ab, saya baru akan beriman kalau sudah 3-tiganya terpenuhi. Maka Allah panjangkan umur Ka'bul Ahbar sampai kemudian Rasulullah meninggal, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, digantikan oleh Umar bin Khattab. Di tangan Khalifah Umar bin Khattab lah kemudian terjadi penaklukan negeri Syam. Ka'bul Ahbar masih hidup nih sampai di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berkibarlah bendera Islam di negeri Syam. Barulah Ka'bul Ahbar menyatakan, aku beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ka'bul Ahbar walaupun masa hidupnya berjumpa dengan Rasulullah tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena waktu itu dia belum beriman. Dia tungguin nih sampai negeri Syam ditaklukkan oleh orang Islam. Barulah kemudian di masa khalifah terjadi penaklukan negeri Syam, dikuasai oleh orang Islam. Disitulah dia beriman di hadapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lanjut nih, lanjut Bu. Udah terang nih. Lanjut apa pulang nih? Lo nasi uduk romonya udah manggil-manggilin aja noh. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Yaqussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatih. Dia punya kebiasaan nyukur rambut, nyukur kumis, lalu rambutnya dibelah tengah. Yattaziru ala wasatih. Jadi gaya nyisir Rasulullah itu tertulis dalam Taurat gayanya belah tengah. Walaupun nanti beberapa riwayat ada belah tengah, kadang-kadang ditarik ke belakang, nanti beda-beda. Yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Dalam Taurat dikisahkan bahwa Nabi ini adalah Nabi terbaik dari Nabi yang pernah ada. Dan umatnya adalah umat terbaik dari umat yang pernah ada. Yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Yukabbiru, saya agak lupa nih. Tadi ada buku rawinya mana tadi? Nanti ciri-ciri umat Nabi Muhammad diantaranya yukabbirunallaha ala kulli syaraf. Mereka selalu bertakbir di setiap perjalanan, lalu ada tanjakan. Jadi di zaman Rasulullah itu para sahabat kalau dia melakukan sebuah perjalanan, baik itu perang ataupun berdagang, kalau lagi naik bukit, dia seraya bertakbir. Ini sunnah nih Bu. Kalau jalan-jalan ke puncak, ya jangan nyanyi naik-naik ke puncak gunung, tapi banyakin takbir. Itu sunnah daripada umat baginda Rasulullah. Yukabbirunallaha ala kulli syaraf. Qulubuhum masahifuhum yahmaduna Allah ta'ala ala kulli syiddatin wa raha. Gitu kalimatnya. Umat Nabi Muhammad hatinya adalah mushaf. Artinya kitab sucinya nanti akan tersimpan dalam hati umat itu.
Nih yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain. Umat yang lain gak ada yang menghafal kitab sucinya. Hanya umat Nabi Muhammad yang menghafal kitab sucinya. Maka dikatakan hati mereka adalah mushaf. Mushaf itu Quran. Yahmadunallah ala kulli syiddatin wa rafa. Kebiasaan mereka itu selalu memuji kepada Allah baik dalam kondisi susah maupun kondisi senang. Ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, maupun hidup senang ataupun susah selalu ucapkan alhamdulillah. Punya duit alhamdulillah, nggak punya duit kerja alhamdulillah, lu nggak makan ya, tapi hatinya tetap bersyukur kepada Allah, nggak gerutu gitu maknanya, tapi tetap kerja ya. Umat Nabi Muhammad di situ ceritakan yadkhuluna jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi akhir zaman ini, kita nih nanti sepertiganya bakal masuk surga tanpa hisab. Langsung hashtag, ada pintunya khusus, gak usah lewatin pemeriksaan, gak di screening lagi, langsung masuk sepertiga. Wa thulutsu ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Sepertiga yang kedua datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti bersama dosa dan kesalahan mereka. Tapi sama Allah, aku ampuni dosa-dosa mereka. Makanya ada kalimat Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Kalau nggak bisa yang pertama mah susah kayaknya itu. Ya, dapat jalur fast track langsung masuk surga tanpa hisab kayaknya rada susah itu mah. Minimal yang kedua ya Allah. Yang ketiga, wa thulutsu yatuna bi dzunubin wa khataya Allah. Yang ketiga ini datang dosanya banyak, bejibun. Fa yaqulullahu ta'ala lil malaikati idhabu fazinuhum. Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, idhabu, pergi, bawa ini orang. Fazinuhum, timbang amal ibadahnya. Wa yaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minad dhunubi ka'amthadil jibal. Kata malaikat, ya Allah, dari timbang nih orang, ternyata dosanya segede-gede gunung, ibadah kagak, dosa mulu banyak banget ini, ka'amthadil jibal, seperti gunung gedenya. Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi mereka meskipun dosanya banyak, ibadah enggak pernah, di hatinya tersimpan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan, mungkin kita dosa banyak, mungkin kita pahala kurang, tapi mudah-mudahan minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai kau cabut 2 kalimat syahadat dari hati ini. Minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai mati dalam kondisi hati tercabut 2 kalimat syahadat. Na'udzubillah. Apa kata Allah? Setelah malaikat lapor, ya Allah, ini orang dosanya segede-gede gunung, tapi masih tersimpan syahadat. Ini kalimat pamungkasnya. Wa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasani bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Kata Allah, demi kemuliaanku, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, kata Allah, aku tidak pernah menjadikan orang yang ikhlas bersyahadat untukku dan bersyahadat untuk nabiku sama seperti orang-orang yang mendustakan. Apa maknanya? Allah tidak akan menjadikan orang yang beriman sama seperti dengan orang kafir. Orang kafir kekal dalam neraka, tapi orang yang beriman beda. Lalu Allah katakan, wa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasani bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Kata Allah, wahai malaikat, masukkan mereka ke dalam surga karena aku sayang mereka. Allahu Akbar. Inilah enaknya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga pertama masuk surga tanpa hisab.
Sepertiga kedua masuk surga langsung karena dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga, dosanya segede-gede gunung. Tapi kata Allah, adkhiluhumul jannata birahmati. Masukkan mereka ke surga karena aku sayang mereka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai hari ini saya heran, kenapa ada orang yang begitu gak suka sama Maulid Nabi? Padahal di sini kita sedang bercerita tentang betapa cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita sedang mencintai baginda Rasulullah. Kita sedang mendengarkan kisah tentang Allah cinta sama kita karena cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita terusin, nanti masuk pada hadis tentang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan umatnya di hari kiamat. Terusin apa udah nih Pak? Iya, terus lagi. Udah kali ya Bu ya. Nanti insya Allah lanjut lain waktu. Saya berharap mudah-mudahan pulang dari sini kita bertambah cinta dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.